pertama kalinya nyobain main one block dan yaps, gagal. Sini aku ceritain. Seperti pada player umumnya, yang pastinya ketika aku main one block ini, aku akan mining. Sebenarnya di map ini itu lumayan oke karena aku dikasih 5 iron, 5 gold, 5 emerald sebagai hadiah permulaan bermain. Tapi karena aku ini pemain noob, ya aku asik dengan mining dan mining. Setelah aku rasa blok yang aku mining cukup, aku mulai crafting. Aku mulai ubah semua kayu yang aku dapat menjadi planks. Setelah itu tentu saja aku mulai membuat crafting table. Setelah aku letakkan crafting table tidak jauh dari aku pasti memerlukan stick ya, untuk membuat tools agar memudahkan aku untuk mining. Dan si bodohnya aku ini, aku baru sadar aku punya iron. Ya, tidak menunggu lama langsung saja aku membuat wooden axe dan iron pickaxe. Karena aku sudah sering nonton player-player lain main one block dan aku merasa aku sudah pro player, aku putuskan di day one ini aku akan terus mining. Walaupun di day one ini aku sempat merasa kesulitan antara mana item yang kita gunakan wooden axe dan iron pickaxe, aku suka kebalik-balik. Yaps, kurang lebihnya yang batu aku kapak, yang kayu aku pickaxe. Setelah sekian lama mining, aku rasa sepertinya blok di inventory aku sudah lumayan cukup lah untuk memperluas base aku ini. Pelan-pelan aku taruh banyak blok di samping aku. Yang pasti aku merasa akan lebih aman kalau aku maju mundur atau berlari-lari di base ini. Yaps, aku mulai menaruh blok walaupun aku takut akan ketinggian. Dengan hati yang penuh gemetar dan jantung yang berdebaran, aku tetap melakukannya. Dan menaruh blok pertama itu sangat sulit. Tapi kalau blok pertama sudah kita taruh kayak gini dan berhasil, untuk melanjutkan blok yang selanjutnya itu tidak terlalu susah sih. Tapi kayaknya ini nggak disebut one block sih, soalnya aku masih dibantu dengan adanya bedrock di bawah sini ya kan. Andaikan ini one block saja, mungkin aku sudah jatuh dari tadi. Ini tingkat kehati-hatian aku sudah mencapai 100%. Karena blok yang aku taruh udah habis, aku putuskan untuk mining lagi deh. Bentar, aku kok ngeliat kayak robot alien gitu ya. Dan aku baru sadar. Aku putuskan untuk mendekati robot alien ini ya. Siapakah dia di sini? Oke, kita bisa ajak dia talk atau berbicara. Wow, kita bisa beli pickaxe, stone axe, stone shovel by pork chop. Wow, aku bisa bertransaksi dengan dia. Lumayan banget ya kan? Jadi bisa membantu walaupun dapatnya pickaxe batu. Setelah aku tahu fungsinya dia, aku lanjutkan mining aja deh. Dan ini adalah menjadi awal kesalahan aku di base ini. Karena aku fokus mining. Karena kayuku lumayan banyak, walaupun dapatnya itu beda-beda kayu, aku putuskan untuk mengcraft dan mengubahnya menjadi oak slab. Dan aku akan taruh di sekitar aku kayak gini untuk memperluas base ini. Dan ini adalah hal yang paling aku gak suka karena ini sulit banget untuk memperluas base kayak gini. Salah sedikit kita bisa jatuh ke bawah dan meninggoy. Aku berusaha nikmati untuk menaruh setiap slabnya dan sangat berhati-hati. Karena sangat tidak lucu, di day one kita main kita sudah mati ya kan. Sebenarnya aku lihat ada beberapa pulau ya di sekitar sini. Dan nantinya aku akan mencoba explore pulau-pulau yang ada. Tapi aku fokus sekali untuk memperluas base ini, seperti yang dilakukan oleh player-player pada umumnya. Dan itu adalah menjadi awal kesalahan aku dalam permainan ini. Tidak lama hujan turun dan aku belum punya tempat berteduh. Dan ini adalah awal kegagalan. Ini pasti gara-gara kalian kan dorong-dorong aku. Dan semua inventory aku hilang. Aku mencoba bertransaksi dengan alien ini. Aku ingin beli pickaxe dan ternyata dia perlu 5 gold.
Gila lu ya. Mana mungkin gue habis mati udah punya emas. Terus masa hancurin blok kayak gini pakai tangan? Apa nggak bisulan tangan gue? Letak kesalahan pertama. Kenapa aku tadi tidak membuat chest atau peti ya? Setidaknya untuk berjaga-jaga kalau aku mati, aku masih bisa bertahan hidup. Dan tak terasa ini sudah masuk di day 2 guys. Gimana ceritanya di day 2 kita nggak punya apa-apa guys. Memperlebar base juga paling cuma 2 langkah. Kesal sekali. Dan ketika aku menghancurkan pakai tangan ini, aku hanya berharap mendapatkan kayu untuk bisa membuat stick lagi seperti awal. Dan blok-blok yang muncul ini sangat random sekali guys. Dan aku masih belum bisa untuk membuat tools. Aku putuskan untuk mengcraft yang ada dulu deh. Karena kalau pakai tangan ini sangat sulit banget guys. Aduh ini apa guys? Aduh ini hewan berduri ini guys. Tolong guys, tolong. Susah banget guys. Gimana cara kita bun-bun dia guys? Aduh sakit banget loh guys. Sumpah ini ngeselin banget loh guys. Udah ya base kita gak seberapa besar. Aduh suka kepencet-pencet crafting table-nya itu. Aduh gimana ini? Mau mukul gak kena-kena pula. Ternyata dia semengeselin bocil kematian guys. Dan nyawa aku sisa 1. Ya ampun, oh my god. Ya ampun. Gue sumpahin bisulan lu ya, silverfish ya. Aduh, untung ini gak hilang loh guys. Dia terpencar di sini nih barang-barang aku yang ada di inventory tadi. Aduh, ini aku takut banget jatuh ke bawah guys. Tolong, ini kayak gimana sih cara ngebun-bunnya guys? Ya ampun, ini lumayan sangat mengganggu sekali sih. Soalnya kita nggak bisa bergerak dengan leluasa ya kan. Dan dia tuh geraknya random banget lagi. Aduh kayak mana ini? Aduh suka kepencet crafting table. Aduh ya Allah, panik. Aduh nih gimana nih? Aduh aku rasa tadi dia udah mati, udah kena nih. Aku pukul nih. Ayo pukul, bisa, ayo. Aduh, wow, akhirnya aku bisa nyangkut di atas sini guys. Tapi sampai kapan aku berdiri di atas sini guys? Aku harus berani dong. Karena si silverfishnya ini lagi gak bisa naik, aku putuskan nge-craft dari atas sini. Aku buat stick dulu, terus aku buat kapak deh ya, biar kepake gitu. Sebenarnya aku pengen bikin pedang, tapi ya udahlah kapak aja, masa dia gak bisa mati gara-gara kapak ya kan guys tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bun-bun dia guys. Aduh aku coba dari atas sini gak bisa guys, kejauhan, jadi harus turun. Coba aduh. Dan itu alhamdulillah sekali ya doang dia udah bun-bun guys. Maksudnya meninggoy. Sisa kayu yang lain aku buat pickaxe ya guys, walaupun dari kayu tapi ya berguna lah ya daripada pakai tangan. Dan blok-blok yang muncul itu sebenarnya semakin bagus dan worth it guys, karena ini day 2 ya kan. Tapi karena ketidaksiapan aku tadi, ya udah zong. Emang bisa blok-blok kayak gini aku pakein kayu ya kan, paling tidak lah batu atau iron ya kan guys. Lagi asik-asik mining. Aduh ya ampun, ini gimana sih ini? Aduh susah banget loh ini. Lihat nyawaku guys. Aduh makanan kagak punya pula. Aduh tidak. Bisulan kau bisulan. Ini ngeselin banget guys. Kayak mana ini? Ya ampun. Susah banget ya ampun. Ya Allah, ini ketahuan banget sih bukan pro player ya kan. Pencet-pencet ini aja suka kepencet crafting table-nya. Gak ada pilihan lagi karena aku masih miskin banget. Ya udah mining lagi dong. Aku mining. Dan aku berharap banget kali ini bisa ada batu. Ya ampun yang muncul iron. Tapi iron kita pakai pickaxe. Kira-kira dapat nggak? Ya nggak dapet. Ya ampun, zong percuma. Kenapa orang pada suka main one block padahal sesusah ini ya kan? Yaps, aku lanjut hancurin. Dan ya ini diamond pertama, tapi aku nggak punya tools buat ngancurin diamond ini. Ya udah, anggap aja dia cuman iklan aja guys. Ini kesalahan. Seharusnya di day 1 aku sudah bisa mengumpulkan tools yang bisa berguna ya kan. Setidaknya selain aku taruh di invent aku buat cadangan di chest. Wow ternyata ini bisa pecah ya.
Dan di day 2 ini aku akan mining, dan terus mining. Walaupun pada akhirnya banyak blok yang zonk karena aku cuma punya pickaxe kayu, tapi aku tetap lanjutkan mining, dan mining. Oh ya, aku baru ingat dan kepikiran kalau aku belum bikin chest. Nanti terulang lagi nih seperti kejadian sebelumnya. Jadi aku putuskan untuk buat chest dulu dan aku simpan beberapa barang-barang yang mungkin nantinya akan berguna. Sebenarnya aku sangat berharap yang muncul adalah batu ya guys. Jadi aku bisa bikin pickaxe dari batu. Tapi nyari batu ini lumayan agak susah juga ya kan munculnya. Nah kan ada diamond lagi, tapi aku gak punya tools yang memadai guys. Bayangkan karena kesalahan-kesalahan yang aku buat di day 1, ini mengakibatkan day 2 yang sangat tidak menyenangkan. Kesalahan kecil yang kita buat ternyata sangat bisa berpengaruh di masa yang akan datang. Saat mining kayak gini, aku hanya berharap bisa ngumpulin 3 batu guys. Cuman batu loh yang aku minta. Tapi yang muncul malah blok-blok yang di up atau yang di atas itulah ya kan, yang menurut aku menjadi tidak berguna karena aku masih belum punya apa-apa. Yaps, akhirnya ada batu dan batu. Yes, aku bisa mengumpulkan 3 batu ya guys. Tidak menunggu lama lagi, aku langsung aja ke crafting table dan aku membuat stone pickaxe. Wow, aku hebat. Belajar dari pengalaman sebelumnya, aku langsung aja nih simpan item-item yang udah aku dapetin di chest. Takutnya ada kejadian di luar Nurul. Aku lanjutin mining lagi sampai aku rasa blok-blok yang aku kumpulkan ini sudah cukup untuk memperluas base. Ya walaupun tidak luas-luas banget, setidaknya masih ada space lah, takutnya ada silverfish kayak tadi yang ganggu dan ngerusuhin. Setelah aku rasa cukup, aku langsung aja ambil dari chest tadi dan mulai aku craft dan aku buat slab. Dan masuk ke hal yang tidak aku sukai, yaps, memasang slab ini untuk memperluas base. Karena sangat tidak lucu sekali kalau aku harus mati lagi dan kehilangan semua item yang sudah aku punya. Tapi sepertinya karena aku sudah mulai bisa dan sudah mulai pro, jadi kali ini aku aman dan alhamdulillah cukup bisa memperluas base yang sangat lebih lumayan dibandingkan yang pertama tadi ya. Dan yang paling penting berjalan dengan lancar tanpa meninggoy. Yaps, karena berhasil kita lanjut mining, dan mining. Tidak terasa kita sudah masuk di day 3 dan kita masih belum punya apa-apa. Itulah kenapa aku bilang di awal video, one block kali ini gagal. Oh ya, sedikit info, aku main one block ini di rim ya. Jadi siapapun yang berteman dengan aku, dia akan bisa join dan mabar bareng di one block ini kalau dia mau gabung di realmnya aku. Dan di day 3 aku kedatangan teman baru yaitu Rus. Welcome Rus. Jujur Li, sebenarnya aku mau minta Rus ya yang memperluas base ini karena aku merasa aku noob banget dan takut jatuh. Tapi sepertinya dia tidak ngebaca chat dari aku, ya sudah aku yang memperluas saja. Dia sepertinya mining untuk mengumpulkan tools dulu. Oke, it's okay. Walaupun di day 3 masih belum punya apa-apa, tapi menurut aku untuk keluasan base itu sangat lumayan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hanya beberapa tambahan blok aja, ini udah lumayan banget sih menurut aku guys. Jadi menurut aku sudah hebat. Nah, karena aku fokus memperluas base, mining, dan ini adalah menjadi kesalahan terbesar aku sebenarnya saat bermain one block ini. Dan serunya di hari ketiga aku sudah mulai punya teman yang join di realm ini ya. Jadi aku tidak sendirian, jadi aku punya teman untuk membantu aku untuk menyelesaikan challenge one block kali ini. Yaps, walaupun kami berakhir dengan kegagalan. Kalau kalian nonton sampai akhir, nanti kalian pasti tahu kenapa aku bilang one block kali ini gagal. Setelah sekian lama mining dan mengumpulkan blok, di day 3 ini kami kedatangan teman baru lagi. Yaps, dia adalah Sela.
Dan akhirnya kami pun membagi tugas. Ada yang mining, terus nanti setelah hasil miningnya didapat, ada yang memperluas base, terus gantian mining lagi. Pokoknya ya begitu-gitu terus saja. Dan di day 3 aku mulai melihat Rus yang sudah mulai membuat jalan untuk menuju pulau yang ada di seberang sana. Entah sudah berapa kali siang berganti malam, malam berganti siang ya guys. Yang pasti item yang udah aku kumpulkan sudah lumayan banyak. Dan kami kedatangan tamu kecil ini lagi guys. Aku coba pukul-pukul, coba kalian lihat. Yaps, aku malah kepukul virus. Sangat tidak berguna. Dan day 4 kami tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Akhirnya aku bisa mengumpulkan 8 batu dan aku bisa membuat furnace ya guys, karena aku lumayan banyak dapat iron di sini biar kita bisa gunakan buat tools yang lebih OP lah ya dibandingkan dengan batu. Aku bakar ironnya menggunakan dengan kayu yang ada ya. Dan tentu saja aku langsung membuat tools iron pickaxe menggunakan 1 stick dan juga 3 iron ingot. Karena aku juga belum punya stok makanan, aku melihat ada item yang bisa digunakan untuk membuat roti. Jadi langsung saja aku buat roti ya guys. Kata Rus, aku menemukan tower di pulau lain dan aku langsung tertarik untuk melihat. Aku langsung saja melaju ke jalan yang dibuat oleh Rus dan juga Sela. Di sini aku sangat berhati-hati karena jalan yang dibuat mereka ini hanya 1 blok saja. Salah jalan sedikit, bisa saja aku jatuh ke bawah. Jujur, aku tidak berani berlari-lari di atas 1 blok kayak gini. Karena sangat tidak lucu di day 4 ini aku harus mati juga. Masa setiap day harus meninggoy? Dan saat aku berada di pulau ini, aku mulai menyadari kesalahan-kesalahan aku yang lain. Ternyata banyak pulau-pulau lain di sekitar sini. Ternyata strategi yang aku buat dengan mining, kemudian memperlebar base itu bukan opsi yang cukup baik. Walaupun aku sudah merasa begitu, tapi bodohnya aku masih lanjut mining. Dan aku berhasil membuat kasur pertama yang walaupun tidak berguna, karena di one block kali ini harus semua player yang tidur, sedangkan kasurnya cuma ada 1. Yaps, invent aku kosong lagi karena aku habis mati. Dan tidak, aku tadi punya DM3, tapi untungnya aku punya partner yang baik dan aku dikasih diamond pickaxe. Di day 5 ini kami mulai membuat strategi dengan memutuskan untuk membuat jalan menuju pulau-pulau lain. Karena aku mulai menyadari one block yang aku terima itu tidak spawn mob, tidak ada hewan, tidak ada bibit makanan. Jadi sepertinya map one block kali ini meminta kami untuk mencari di pulau-pulau lain. Dan inilah kesalahan kami di day-day sebelumnya. Mungkin terlihat mudah buat kalian yang sudah lama bermain one block, tapi buat kami yang pemula seperti ini, memasang blok kayak gini itu challenging banget. Bahkan aku cuma ngintilin Sela aja di belakang. Aku lihat Sela lumayan pro ya masang bloknya, kok bisa cek 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 gitu ya. Sedangkan kalau aku harus satu-satu banget, majunya satu-satu banget dengan penuh keraguan karena aku takut jatuh sekali. Inilah enaknya mabar ya teman-teman, jadi ada yang ngebantuin kita. Aku takut banget Sela jatuh guys, karena kalau kita jatuh semua inventory kita hilang. Dan aku sudah mulai melihat tujuan pulau yang mau dituju oleh Sela. Waduh, Sela mulai memasang blok dengan cara seperti ini, dan ini menurut aku sangat menakutkan sekali. Aku sangat berharap Sela bisa mengambil bibit pohon di situ ya guys, biar kita tidak perlu capek-capek untuk mencari kayu. Sudah mulai terlihat yang ada di pulau seberang, di sana ada coal ya guys, atau batu bara. Aku melihat Sela sudah mulai kehabisan item, jadi aku berinisiatif untuk memberikan slab ke dia. Dan ternyata benar, dia sangat memerlukan itu. Wow, di sana ada mob domba juga ya guys. Lumayan tuh kalau kita bisa bawa dan kita ternak. Oh ya, tidak lama ada Rus bergabung dan dia mulai membuat jalan lain untuk menuju pulau yang lain. Wow,
sangat bekerja sama sekali ya kami. Dan Sela sudah mulai mendekati pulau tersebut, walaupun pulaunya ada di bawah. Mungkin dia akan loncat ke bawah. Karena ada mob, aku bilang dombanya diternak. Belum sempat selesai aku bilang kayak gitu, setelah Sela turun, coba kalian lihat guys. Lah, hilang. Oke lah, tidak apa-apa, mungkin dombanya bukan rezeki kita kali ya. Oke, sekarang aku mulai melihat terus ya guys. Terus berkata dia melihat ada istana. Wow, ternyata ada pulau di seberang sana yang di dalamnya mungkin akan memberikan item-item yang berharga. Kalian lihat nggak guys, ada tower di depan sana? Itu menurut aku kita harus bisa sampai ke sana sih guys. Dan aku putuskan untuk strategi, sepertinya kita tidak perlu memperluas base, tapi kita harus mengumpulkan item agar kita bisa menyeberangi dan mengeksplor semua pulau-pulau yang ada di sekitar. Itulah kenapa aku bilang one block kali ini gagal. Nah, terus jatuh. Baru juga planning, udah pada jatuh ke bawah. Karena aku tidak punya bahan apa-apa lagi, aku putuskan untuk kembali ke base awal untuk mencari bahan agar bisa ke seberang pulau sana ya guys. Sepertinya anak-anak sudah mengambil semua barang-barangnya di chest, dan aku hanya bisa lanjut mining aja ya untuk mengumpulkan bahannya agar mereka bisa lanjut membuat jalan menuju pulau seberang. Dan oh no, blok tempat biasanya muncul blok-blok di sini, dia sudah berhenti untuk spawn blok lagi. Jadi gimana caranya kita bisa nyeberang? Akhirnya kalian tahu kan kenapa aku bilang challenge spawn blok kali ini gagal? Oke, aku masih berusaha positive thinking. Aku mengumpulkan blok-blok yang ada di sekitar sini. Yang salah-salah pasang kayak gini mungkin bisa kita drop di sana, kita taruh di atas sana buat nyeberang ya guys. Dan mob-mob yang menjengkelkan mulai spawn. Mungkin hanya aku ya yang ngeliat laba-laba kabur. Untung ada Rus, dia berani pukul-pukulin laba-labanya dan laba-labanya jatuh. Dan jujur li kami kebingungan guys, kami harus ngapain ini? Karena yang biasanya ngasih item udah gak muncul lagi guys, sudah berhenti dia. Oh ya, karena harus ngerasa sudah mulai ada mob yang spawn di sini, dia mulai memasang obor ya. Oh no, ini makhluk menjengkelkan itu yang warna hijau kayak lemper, dia muncul dan aku kabur. Kita serahkan hal ini kepada Rus. Kita lihat apa yang akan dilakukan Rus. Ya, dia memukul creeper itu di situ. Tapi untung aku masih ada slab ya, beberapa slab untuk menyambung beberapa jembatan yang terputus. Aku lanjut ke pulau sana tadi dengan harapan bahan yang aku bawa cukup untuk bisa menyeberang pulau. Dan ternyata zong. Saking kami kekurangan bloknya, si Rus blok magma kayak gitu aja dipasang sama dia, gimana kita gak kena damage. Ini aku udah pelan-pelan banget berusaha buat naruh blok kayak gini ya kan, biar bisa membantu sedikit. Aku berusaha jongkok buat naruh, ternyata itu gak bisa guys. Jadi memang kita harus bener-bener kayak kelihatan banget bloknya, baru kita bisa pasang slab. Aku mau coba mode kayak gini takut, kayak gini takut, gimana ya guys ya. Aku merasa ini sangat susah sekali ya guys. Makanya aku kalau jatuh kayak gini aja itu jantungku berdebar kencang. Oh my god, tidak. Walaupun pemandangan itu indah, tapi ini sangat menyakitkan. Bayangkan aku harus mulai dari nol lagi, tidak punya blok. Tidak. Lihat Sela nyebrang ke sini. Pleng. Tolong jangan bilang kami noob player ya. Mau dong dibantu dan digendong. Sela masih tidak mencoba menyerah, dia mencoba nyebrang ke sana. Katanya bisa pakai kaca kak, katanya bakar kaca aja kak.
Oke nih, ide yang good job atau brilian lah ya. Aku mulai membantu Sela untuk mengumpulkan pasir ya kan, yang nantinya akan kita ubah menjadi kaca biar kita bisa nyebrang ke sana. Dan saat aku mencoba nyebrang lagi, ya tidak. Aku meninggoy lagi guys dan pasirnya hilang. One block kali ini misi gagal.